seseorang dengan gampang mengubah sikap, keyakinan, atau perilakunya agar bisa selaras dengan kelompok di sekitarnya. Ada 3 faktor psikologis. Yang pertama, ada kebutuhan akan pengakuan. Kenapa manusia butuh validasi? Manusia adalah makhluk sosial. Otak kita, sejak zaman purba, memang diprogram untuk mencari penerimaan. Dulu, ditolak kelompok bisa berarti kematian. Sekarang, rasa tidak dianggap bisa memicu kecemasan, overthinking, bahkan krisis identitas. Validasi adalah cermin. Lewat respon orang lain, kita melihat siapa diri kita. Masalahnya muncul ketika cermin itu jadi satu-satunya penentu harga diri. Misalnya dalam sosial media, ketika like, komentar, atau pujian dijadikan sebagai bahan bakar hidup. Dan tanpa itu, kita merasa hampa. Padahal, validasi itu wajar, tapi penting juga belajar membedakan mana yang membangun dan mana yang mengendalikan. Karena semakin kita kenal diri sendiri, semakin sedikit kita butuh dunia untuk mengakuinya. Yang kedua, kurangnya sikap asertif. Apa itu asertif? Asertif adalah kemampuan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, atau kebutuhan secara jujur dan jelas tanpa menyakiti orang lain dan juga tanpa mengorbankan diri sendiri. Yang ketiga, ada pengaruh algoritma. Karena adanya paparan konten media sosial yang seperti TikTok Shop, Shopee, atau aplikasi lainnya yang membuat batasan antara kebutuhan nyata dan keinginan semua menjadi kabur. Kalau perilaku mudah terpengaruh ini terus kita pelihara, dampaknya tidak main-main buat masa depan kita. Selain bisa bikin keuangan kita berantakan, kita juga bisa kehilangan identitas diri kita yang asli. Sehingga kita menjalani hidup berdasarkan standar atau kemauan orang lain, bukan berdasarkan apa yang sebenarnya baik buat diri kita sendiri, yang ujung-ujungnya kita akan rentan stres, cemas, dan selalu merasa tidak puas akan hal-hal yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana langkah konkretnya supaya kita gak gampang disetir sama lingkungan atau tren yang tren sekarang? Ada 3 strategi dalam bimbingan pribadi sosial yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, pahamilah nilai dan batasan diri, yaitu mulai dari petakan apa yang menjadi prioritas hidupmu sekarang, baik itu soal pendidikan, keuangan, maupun prinsip moral. Jika ada hal luar yang tidak sesuai dengan prinsipmu, jadikanlah itu sebagai sinyal untuk mengerem dirimu. Yang kedua, belajar bilang tidak. Menolak ajakan teman atau tren bukan berarti kamu jahat atau tidak mau. Kamu bisa menolaknya dengan sopan. Contohnya, wah, makasih ya ajakannya, tapi untuk saat ini saya lagi fokus nabung untuk keperluan lain, jadi saya belum bisa ikut ya. Atau yang lebih praktis, bisa kamu bilang, lain kali aja deh. Ketiga, berpikir dulu sebelum memutuskan. Setiap kali melihat racun belanjaan atau tren baru yang menggiurkan, nah dari situ berilah jeda pada dirimu, lalu pikirkan lagi secara logis, apakah itu kebutuhan mendesak atau cuma emosi sesaat. Kesimpulannya, menjadi bagian dari lingkungan sosial memang penting, tapi menjaga prinsip dan kemudi atas diri sendiri jauh lebih berharga. Belajarlah untuk bangga dengan keputusan yang kamu ambil secara sadar, bukan karena ikut-ikutan orang lain.